Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2079. Menghadapi Dewa Iblis Megam. Waktu pengepungan dalam hitungan mundur. Nathan Clark masih tidak bisa menyingkirkan tubuh energi murni. Cepat pikirkan cara. Nathan Clark berteriak pada Lee Sonmi. Ekspresi Lee Sonmi berubah. Detik berikutnya, sekelompok anak muda bergegas keluar dari kerumunan. Tepatnya. Mereka adalah pemuda-pemudi berusia 13 atau 14 tahun. Anak muda yang ditakuti oleh Triparta Group. Mereka dijuluki sebagai setan. Mereka tiba-tiba kehilangan kendali, membunuh master laboratorium para dewa. Anak-anak muda ini sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan mereka. Apalagi mereka hanya mendengarkan kata-kata Lee Sonmi. Setelah Lee Sonmi dibawa pergi, mereka tetap diam tidak bergerak. Tentu saja, tidak ada seorang pun di Triparta Group yang berani memerintah mereka. Bahkan tidak berani mengusiknya. Ditambah Richard sama sekali tidak memperhatikan. Jadi mereka terus bersembunyi di satu sisi. Tapi sekarang setelah mendengar perintah Lee Sonmi, kelompok orang ini membunuh master laboratorium para dewa. Pemuda-pemudi ini sangat menakutkan. Beberapa master super dari laboratorium para dewa tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Mereka segera mendatangi Nathan Clark dan Lee Sonmi. Mereka membagi 6 orang untuk menjerat 2 tubuh energi murni. Inilah kesempatannya. Kesempatan untuk melarikan diri. Dalam waktu sekitar 10 detik, Nathan Clark membawa pergi Lee Sonmi. Pada saat ini, Nathan Clark menemukan celah dan bergegas keluar sebelum pasukan laboratorium para dewa mengepungnya. Kedua tubuh energi murni ingin mengejar, tetapi mereka terjaga dengan ketat. Pemuda-pemudi di depan mereka semuanya kuat dan menakutkan. Total 13 orang. Begitu menyerang bersama sangat mengguncang bumi. Dalam waktu singkat mereka bahkan menekan master laboratorium para dewa. Termasuk 2 tubuh energi murni. Tentu saja karena semua orang tidak sadar. Semua perhatian tertuju pada Nathan Clark. Tiba-tiba ada pasukan muncul. Tentu saja tidak bisa menanganinya. Ini, Richard tertegun. Dia tidak menyangka Triparta Group memiliki orang-orang seperti ini. Lise yang segera berkata, Tuan Richard, tampaknya mereka merupakan produk akhir dari proyek pembuatan setan yang dikembangkan bersama oleh Triparta Group dan Laboratorium. Laboratorium para dewa menciptakan proyek penciptaan dewa 30 tahun yang lalu. Bersama dengan Triparta Group, mereka mengembangkan proyek penciptaan setan. Sebenarnya, proyek ini mirip dengan rencana penciptaan dewa. Teknologinya sedikit lebih maju. Namun laboratorium para dewa hanya memberikan sebagian dukungan teknis. Tidak memberikan semuanya kepada Triparta Group. Laboratorium para dewa memperkirakan bahwa senjata pembunuh yang dibuat oleh rencana pembuatan setan Triparta Group mungkin hanya sedikit lebih kuat daripada penghancur. Bagaimana mereka tahu bahwa teknologi Triparta Group sendiri telah berkembang? Meski belum mencapai level laboratorium para dewa, tapi mereka sudah mendekati. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan rencana penciptaan setan sangat tinggi. Total 13 orang berhasil. Dan jauh lebih kuat dari penghancur. Hanya saja Triparta Group sendiri menyembunyikannya, termasuk datanya. Jadi laboratorium para dewa tidak memperhatikan. Hanya orang dalam Triparta Group yang tahu setan macam apa mereka ini. Terlalu kuat. Terlalu kejam dan bengis. Setelah kesuksesan awal, tidak ada yang bisa mengendalikannya sama sekali. Hampir menjungkir balikkan Triparta Group. Beruntung, Lee Sonmi bisa mengendalikan mereka. Oleh karena itu, Lee Sonmi juga menjadi ketua tim keamanan. Setelah mengetahui segalanya, Richard marah setengah mati. Semua dirusak Triparta Group. Kini membuat Nathan Clark kabur. Kejar, kirim semua orang untuk mengejar. Richard menggila. Seluruh pasukan dari semua sisi mengejar Nathan Clark dan Lee Sonmi. Bagaimana dengan mereka? Lise yang bertanya. Biarkan Triparta Group menyelesaikannya sendiri lebih dulu. Mereka berdua harus mengikutiku. Richard membawa 2 tubuh energi murni dan membiarkan Triparta Group menyelesaikan 13 orang itu. Hanya saja ke-13 orang ini tidak memiliki konsep musuh dan teman. Hanya menuruti perintah Lee Sonmi. Mereka bertarung seperti orang gila. Di sisi lain, hati Richard menjadi dingin. Melihat situasinya sudah tidak terkejar. Saat ini,
Dewa Iblis Megam mengirim pesan. Jangan khawatir. Aku akan menghentikannya. Bab 2080. Kekuatan Dewa Iblis Megam. Haha. Bagus. Aku lupa tentang dia. Richard terkejut sekaligus senang. Awalnya berpikir mereka tidak akan terkejar. Tanpa diduga, Dewa Iblis Megam muncul. Setiap kali Dewa Iblis Megam muncul dia selalu menunjukkan kekuatannya di saat kritis. Kali ini dia melakukannya kembali. Aku berutang budi padanya. Kejar mereka dengan kecepatan penuh. Richard menghela napas. Setelah Nathan Clark membawa Lee Sonmi menerobos garis pertahanan, dia melarikan diri dengan cepat. Baru setelah itu Lee Sonmi mengerti. Nathan Clark mampu melarikan diri. Dia hanya tidak ingin melarikan diri. Jika dia ingin melarikan diri, dia akan melarikan diri sedari awal. Sebenarnya dia berdiam untuk menahan sebagian pasukan Richard dan laboratorium para dewa. Untuk memudahkan pasukannya melarikan diri. Sekarang setelah tujuannya tercapai, dia akhirnya mundur. Ternyata Nathan Clark begitu tenang dan santai ketika di tempat persembunyiannya. Dia mengulur waktu untuk menunggu Richard dan yang lain. Richard sekarang mengerti tujuan Nathan Clark. Hanya untuk menahannya. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan Nathan Clark pergi. Beruntung, ada Dewa Iblis Megam. Nathan Clark membawa Lee Sonmi melarikan diri sambil bertanya. Aku tidak menyangka kamu menyimpan jurus terakhir. Lee Sonmi mengerti pertanyaan Nathan Clark mengacu padanya membiarkan Nathan Clark menangkap dan membawanya kemana saja. Padahal, dia bisa mengendalikan kelompok setan untuk menyelamatkannya. Tapi dia tidak melakukannya. Sampai akhirnya dia menunjukkan kartunya. Aku hanya ingin melihat apa yang akan kamu lakukan. Aku juga ingin tahu identitasmu. Aku ingin menyelesaikan semuanya sebelum Richard datang. Tapi aku meremehkanmu dan orang-orangmu. Aku bahkan lebih meremehkan statusku di mata Richard. Aku tidak menyangka kamu adalah Nathan Clark. Pada saat aku ingin mengendalikan segalanya, semuanya sudah terlambat. Setelah mendengarkan penjelasan Lee Sonmi, Nathan Clark mengerti. Dia ingin menyelesaikan semuanya sendiri. Tidak menyangka pada akhirnya situasi menjadi tidak terkendali. Tapi 13 anak muda yang dia kendalikan memang menakutkan. Dengan cepat Nathan Clark dan Lee Sonmi melarikan diri dari Haejo. Jarak dengan pelabuhan sudah dekat. Selama dia memasuki laut, Nathan Clark pasti bisa melarikan diri. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak master laboratorium para dewa dan Triparta Group. Tapi tak satu pun dari mereka yang bisa menghentikan langkah Nathan Clark. Kecuali pengepungan bersama, memblokir mereka satu persatu hanya seperti mengantar nyawa. Tapi Nathan Clark merasakan aura yang kuat di kejauhan. Seperti secara khusus menunggunya. Ada masalah besar. Nathan Clark berkata dengan suara yang dalam. Lee Sonmi tampak bingung. Masalah. Ini mungkin lebih sulit daripada tubuh energi murni. Raut wajah Nathan Clark menjadi sedikit serius. Bagaimana kalau kita memutar jalan? Lee Sonmi bertanya. Sudah terlambat. Dia sudah mengawasi kita. Jalan memutar mungkin kita akan dikepung dari depan dan belakang. Hanya bisa menerobos ke depan. Menyelesaikan pertempuran secepat mungkin. Nathan Clark berwajah dingin. Ketika keduanya sampai di tepi pantai. Terlihat seseorang duduk di atas batu besar di depannya. Dia mengenakan jubah hitam. Menutupi wajahnya. Mirip dengan gaya berpakaian Nathan Clark. Jalan ini buntu. Suara tua tapi kuat terdengar. Seperti petir yang meledak. Hati Lee Sonmi serasa meledak. Master Super. Ketakutan yang diberikan oleh orang di depannya ini tidak kalah dari dua tubuh energi murni. Bahkan lebih dari itu, Lee Sonmi akhirnya tahu mengapa Nathan Clark mengatakan lawan ini sulit. Tampaknya lawan akan sangat sulit dihadapi. Nathan Clark menghadapi lawan yang begitu kuat dan misterius untuk pertama kalinya. Dia berdiri di sana, memberi Nathan Clark tekanan yang besar. Dan memiliki aura yang sangat familiar. Kamu adalah Dewa Iblis Megam. Nathan Clark akhirnya menemukan dari mana aura familiar pria ini berasal. Dia adalah Dewa Iblis Megam. Auranya mirip dengan aura 7 Dewa Iblis. Terutama Nathan Clark bisa merasakan perasaan yang sama. Itu mungkin dia. Nathan Clark langsung memanggil namanya. Mengejutkan Dewa Iblis Megam. Dia bahkan mengenalinya. Bersambung.